Namun kasihmu nyata padaku pada waktumu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi.
dengan ibadah sabda pelepasan jenazah saudara Bapak tercinta Laurentius Francis Aseng yang akan dipimpin oleh Bapak Pastor Anton Manihot SPD. Kita akan bersama-sama mendengarkan penyampaian sepatah kata dari keluarga yang akan disampaikan oleh Saudara Martin Mama. Kepada saudara, silakan. Waktu yang diberikan buat kami dari keluarga anak cucu terkasih Laurentius Francis Aseng. Sebelum saya lanjutkan pembicaraan atau pesan dari pihak keluarga duka, saya minta pertanggungjawaban yang jelas dalam hal ini. Yang pertama dari pihak OPD terkait, karena anak dan cucu kami ini ditinggal dalam melaksanakan tugas. Sebelum kita masuk ke proses selanjutnya, saya minta itu diperjelas. Bila perlu hadirkan pihak kepolisian datang untuk memberikan kronologis permasalahan terkait olah TKP dan lain-lain, baru kita bisa lanjutkan. Kalau tidak, sabar dulu. Saya pikir itu saja harapan dari saya. Selamat siang. Terima kasih. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan tunggal dari keluarga yang sambutan yang tadi saya sampaikan itu ada dulu kejelasan buat kami keluarga dulu, itu tadi saya minta. Jadi kami minta kejelasan itu, simak itu di acara lain-lain. Karena ini sudah hari ini kami pihak keluarga ini tidak tahu informasi apa-apa kronologis penyebab yang anak kami ini meninggal. Jadi kami minta itu diperjelas dulu. Begitu. Hari-hari kerja laporan nih, kiri terus. Jadi begitu. Sebelum acara ini dilanjutkan, kami minta pertanggungjawaban, penjelasan. Kenapa? Selama aktivitas sedikit-sedikit kemudian lakukan disorong, ditabrak, karena tidak ada kantor kan? Keuangan itu dibangun kantor menjadi kabupaten tabrak menghabiskan APBD. Itu tidak bisa difungsikan. Alasannya 1-2 orang tertentu saja. Selalu aktivitas ini kami minta orang itu bertanggung jawab di atas sini dulu. Ada di sini memberikan penjelasan kalau tidak ada, ini masih muda. Kita penjelasan dulu. Ini bukan sama aku bersedia. Saya kasih tahu. Dalam waktu sendiri mati kah? Ini pergi kerja laporan kerja barang keuangan ini ya. Baku aja aja. Harus ada penjelasan buat kami keluarga korban ini. Oh, anak ini meninggal karena begini. Sehingga kami puas. Ini tidak ada informasi buat kita sama sekali dari saat tanggal 10 pagi anak ini meninggal sampai sekarang. Ini tidak ada penjelasan buat kita. Masih ada punya istri dengan anak yang ditinggalkan. Tidak tahu bapak sakit apa, tidak tahu penyebabnya tiba-tiba meninggal. Kepala badan itu segera datang supaya memberikan penjelasan yang jelas supaya kami keluarga itu bisa terima hasilnya seperti apa. Polisi juga memberikan hasil yang baik supaya kita juga Ini ulah dari kota ini ulah dari kota kerja di kota tuh ulahnya akhirnya kota. Begitu. Ada kantor harus ada penjelasan yang jelas dengan kematian anak tersebut. Kami tetap duduk, tapi harus ada penjelasan. Kira-kira begitu. Supaya kami keluarga juga kan bisa rasa puas dengan hasil yang mungkin sudah ditemukan atau belum. Itu kan harus ada yang jelas. Jadi kepala badan itu harus ada di sini. Karena bapak tidak hadir ya.
Anggap saja Bapak kita akan laksanakan tugas lagi di Bapak atau di mana, gitu. Kira-kira begitu. Sejak anak kami ini meninggal sampai jam yang ada, jadi kami tidak tahu visum dokter yang seperti apa, penjelasan kronologisnya seperti apa. Siapapun manusia pasti kecewa juga lah. Berarti ini jangan-jangan teman-teman punya rencana untuk hubungan kemana? Saya bisa berpikir seperti itu. Tidak ada orang yang datang di sini bertanggung jawab bagaimana dari teman-teman yang sama-sama kerja atau pimpinan atau kepala bidang atau kepala siapa harus memberikan penjelasan ke kami keluarga. Itu kami butuhkan, kami tidak inginkan yang lain-lain. Mereka yang bertanggung jawab itu. Nanti ada lain yang Kesalahan dari dijemput ke Polres. manusia atau umat itu memalukan. Kami keluarga tidak ada satu orang ini saja yang meninggal secara seperti itu. Tanya orang yang baru siapa yang tidak tahu kami keluarga ini atau tahu sampai baik berat itu. Siapa tidak tahu orang Nasir ini? Kami ini pegang sampai Biduni sampai Tamrau. Saya asuransi baru mayat ini keluar. Kalau tidak, itu perlakuan dari berikut. Tapi anak ini dia bongkar dari nol sampai itu. Manusia tidak bersyukur. Manusia gehanam. Terkutuklah kamu. Bicara. Baik, Pastor Paroki Pak Gabriel Asdem sebagai pemangku kedukaan yang kami sapa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, informasi bahwa harus dipilah dua hal utama. Yang pertama, keluarga telah mempercayakan kepada pihak kepolisian untuk melakukan pemeriksaan, penyelidikan sampai menemukan apa penyebab meninggalnya Ancis Asep. Yang kedua, Ancis ini pegawai di Badan Kepegawaian, Badan Keuangan Daerah. Maka apa yang disampaikan, kita menunggu dari sekarang terlalu cepat setengah jam, terlalu lama 1 jam, Kepala Badan datang memberi penjelasan. Supaya kita semua terima dengan hati dan otak yang dingin, kita berdoa mengantar kemenakan cucu, anak, adik, saudara kita di ke tempat peristirahatan. Keluarga besar Asep Momo juga menerima, istri dan keluarganya yang ditinggalkan juga sama-sama menerima. Oke? Kita sepakat itu. Nanti Kepala Badan menjelaskan. Seperti tadi Pak Moses Khair bilang, kerja menjelang pemangkasan APBD di Kota Sorong. Tempat meninggal juga tidak jauh, 1 meter dari tempat kerja. Maka Kepala Badan yang memberi penjelasan. Maka kita duduk tenang. Jadi dari saudara-saudara di luar, mohon ciptakan kondisi yang baik. Dan tolong kasih tahu, tidak mau untuk kepolisian menjelaskan bahwa dia kena racun minuman. Mohon maaf, minuman semua orang yang minum itu mati bersama situ. Berapa orang yang bisa bawa ke rumah sakit tertolong dan berapa yang meninggal. Begitu berarti kita menunggu. Awas. 1 jam kemudian, mohon maaf Pastor sudah mengenakan jubah dan kostula, saya minta maaf.
ini kebiasaan ini kan orang Papua ini orang meninggal dalam usia begini kan mempertanyakan siapa yang buat karena apa, berapa orang yang buat ini pertanyaan yang masih akan pertanyaan menyusul. Maka kami minta maaf karena pas usia kita menunggu. Baik, terima kasih. Selain Kepala Badan Keuangan, pihak kepolisian juga dalam perjalanan ke sini. Jadi begitu, tidak ada ribut sana sini, suara kecil sana sini. Kita dulu tenang, supaya orang memberikan penjelasan, kita terima baik, paham baik, baru jelaskan keluarga lain baik. Biasa nanti dapat informasi setengah-setengah itu dia bikinnya lebih lagi, lebih dari setengah. Begitu, ini masih mendung, sedikit hujan. Orang bermain itu harus tenang, tidak bisa tergesa-gesa. Baik, terima kasih. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Tangerang, pada Bapak disilakan. Sidang pergabungan yang hadir saat ini, pertama-tama kami atas nama pemerintah khususnya Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Tambrau, ya, kami rasa turut berduka cita atas terpanggilnya anak, ya, cucu, suami terkasih almarhum Lawrence Francis Asep. Ya, saya mohon maaf kalau memang kejadian ini ya terjadi. Kami sadar sungguh bahwa semuanya adalah jalan Tuhan untuk kita, tetapi sebagai manusia tentu ya kita tidak bisa terlepas dari kesalahan, kekhilafan. Saya atas nama dinas kami menyampaikan sedikit keterangan tentang meninggalnya almarhum anak kekasih staf kami Lawrence Francis Asep yang kemarin atau pada hari Jumat yang lalu kami mendengar kabar telah berpulang atau terpanggil anak kekasih staf kami Francis Asep. Ya, kami mohon maaf, kami mungkin tidak bisa menyampaikan ini secara langsung. Kami bermohon pengertian dari keluarga. Mungkin atas nama dinas kita akan berbicara mungkin di minta waktu dan ruang tempat kami bicara di atas di rumah di atas, supaya kita dapat menyampaikan langsung ya dengan pihak keluarga besar ya Asep Momo ya rencana pemakaman daripada anak kekasih kami almarhum Lawrence Francis Asep dapat berlangsung dengan lancar. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami mohon waktu dan tempat. Tidak bisa dalam sembahyang apa jadi. Pada pimpinan dewan wakil ini ketua wakil ASN, kita ikut. Kemudian yang keluarga besar. Informasi hasil rembuk di atas bahwa bersama dengan Pak Kepala Badan
setelah pemakaman, keluarga yang tadi duduk di atas, kita kembali di sini dan teratur, tidak ada singgah di tengah, lurus ke sini, baru kita lanjut diskusi lebih lanjut. Yang kedua, kepolisian tidak bisa ke sini karena dia memberi keterangan soal penyidikan harus di kantornya, dan itu terus penyidikan ini masih berkelanjutan. Nanti penjelasan rinci nanti sebentar setelah pemakaman kita kumpul di sini. Itu saja. Keluarga semua sepakat toh? Tidak ada tanya lagi, tanya langsung supaya kami berpenjelasan. Baik, selanjutnya kepada Ibu Mofu, kami berikan kesempatan untuk memanju ibadah selanjutnya. Terima kasih. Keluarga pemangku doa yang diberkati Tuhan, sebelum kita memulai dengan ibadah sabda pelepasan jenazah Saudara Laurentius Francisus Asem Mano, kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan daftar riwayat hidup yang dibacakan oleh Kepegawaian Kabupaten Tambrauw. Kepada Ibu disilakan. Riwayat hidup singkat almarhum Francis Laurentius Asem SE. Romawi 1. Data pribadi. Nama Laurentius Francis Asem SE. Tempat tanggal lahir Kebar 29 Juni 1988. NIP 19880629 2021011001. Golongan ruang 3A. Jabatan Analis Perencanaan Penganggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tambrauw. Romawi 2. Riwayat keluarga. Almarhum Laurentius Francis Asem SE adalah anak ke-8 dari 8 orang bersaudara. Dari perkawinan almarhum Bapak Markus Asem dan almarhumah Ibu Rufina Momo. Romawi 3. Riwayat pendidikan. Almarhum tamat pada SD YPPK Padma 2 Manokwari tahun 2000. SMP YPPK Don Bosco Sorong tahun 2003. SMA YPK Rokumene Manokwari tahun 2006. Almarhum menempuh pendidikan Sarjana 1 Ekonomi pada Universitas Katolik Widya Karya Malang, lulus tahun 2015. Romawi 4. Riwayat pekerjaan. Almarhum Laurentius Francis Asem SE diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil oleh Bupati Tambrauw dengan golongan 3A terhitung mulai tanggal 1 September 2021. Romawi 5. Riwayat kematian. Dari hasil pemeriksaan pihak Rumah Sakit Selebe Solu, Kota Sorong, almarhum dinyatakan telah meninggal pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, diperkirakan pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 1 orang anak. Demikian pembacaan riwayat hidup singkat almarhum Laurentius Francis Asem SE. Pembacaan selesai. Terima kasih. Demikian pembacaan daftar riwayat hidup almarhum Laurentius Francis Asem Momo. Selanjutnya kita akan mengikuti ibadah sabda pelepasan jenazah Saudara Laurentius Francis Asem Momo yang akan dipimpin oleh Bapak Pastor Anton Manihat SPD. Kepada Bapak disilakan untuk menyampaikan sambutan. Kepada Bapak disilakan. Yang kami hormati Pastor yang telah bersedia hadir dan memimpin ibadah sabda pelepasan jenazah Pak Gabriel Asem, keluarga besar Asem,
Momo sebagai pemangku kedukaan yang kami hormati, Kabupaten Tambrau, keluarga besar Persia yang telah bersama dengan kami, yang kami hormati. Selamat siang untuk kita semua. Seperti tadi kami sampaikan bahwa setelah kita mengikuti secara bersama anak, adik, saudara, cucu kita Ancis Asel beberapa hari yang lalu telah dipanggil pulang dan mengikuti sampai 2 malam terakhir pastor memimpin misa. Kita semua hadir di sini sampai pada siang menjelang sore hari ini, sehingga perjalanan meninggalnya almarhum seperti tadi saya jelaskan bahwa setelah kita pulang mengantar jenazah, lakukan pemakaman dan kembali di sini bertepatan pada sebentar juga. Yang kedua, kami sebagai keluarga menyampaikan limpah terima kasih kepada Bupati Tambrau dalam hal ini telah menerima, mendidik dan membesarkan secara kepegawaian atas anak kami Francis Asel, sehingga beberapa hari lalu dia harus dipanggil pulang. Kepada Bupati Kabupaten Tambrau yang telah menerima dia statusnya sebagai honorer sekian lama, sehingga pada kesempatan ini kami sebagai keluarga mengharapkan kepada Bupati melalui Badan Keuangan, kiranya keluarga yang ditinggalkan, hak almarhum yang ditinggalkan, yang masih berada dan melekat masih di keuangan Kabupaten Tambrau, Bapak untuk membantu mengurusinya secara baik. Dan soal hal lain-lain menjadi tanggung jawab dia untuk membantu mengurusi sesuai dengan ketentuan yang ada. Yang berikut, kami atas nama keluarga menyampaikan, mengharapkan kepada keluarga yang lain, ada yang telepon tanya, Ancis kematian kamu urus ke belum? Tolong memberi penjelasan yang kita sama-sama sepakati di rumah ini. Seperti tadi itu, karena nanti ya telepon, terima telepon, bicara tambah-tambah itu ya nanti buat masalah panjang. Nanti bilang apa, Gabriel kenapa begini, Kato begini, Toya begini, ketika kamu sekarang begini, bagaimana? Itu tidak bagus. Berikan penjelasan yang betul, yang sesuai. Masyarakat ini kalau bicara tambah itu lebih tambah lagi. Baru bakar kayu bakar tuh sudah hampir bersih lagi, tambah lebih gila, terbakar lebih besar lagi. Seperti itu. Jadi yang berikut, keluarga Persia setelah berpulangnya Ancis, berarti hubungan kita sudah terbangun bersama dengan Ancis. Kami tetap merasa bahwa bagian dari kami keluarga besar Asel Momo. Hal-hal lain-lain apa semua nanti didiskusikan keluarga terdekat secara khusus setelah kita sama-sama lakukan pemakaman, cari waktu 1-2 hari atau sebentar. Yang terakhir, limpah terima kasih kami sampaikan kepada Pastor Richard Pame yang kemarin dulu lakukan misa requiem, termasuk tadi malam juga dilakukan misa requiem. Hari ini tidak bisa dilakukan misa karena tradisi gereja hari Minggu tidak ada misa di luar dari gereja. Hampir 2-3 malam terakhir, mungkin sebentar lagi masih bantu kami untuk mengurus mulai dari pelayatan sampai pemakaman, sampai sebentar malam syukur. Yang mau pulang juga sebentar duduk sini baru bicara. Tidak ada lewat telepon, saya mau pulang, saya mau pulang.
berbicara baik, diatur baik, pulang juga tiba dengan baik. Biasa tidak sampai tiba lagi singgah di tengah. Berarti itu sebuah tanggung jawab keluarga juga untuk mengurus. Sekali lagi terima kasih, dan atas nama keluarga besar dari anak Ancis, sebagai pegawai di Kabupaten Tambrau, dalam hal ini di Dinas Kepegawaian, ada hal-hal yang kurang berkesan, berkenan, tidak menyentuh, tidak bersahabat di hati Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk Bapak Kepala Badan. Biarlah Ancis kemarin dulu udah sudah terlantar, dia bahwa itu semua pergi sudah. Biar semua itu anggap sudah selesai dengan keluarga, mohon maaf. Kalau ada hal-hal kekurangan lain-lain, hutang piutang, hutang kata maupun hutang kelakuan lain, minta maaf. Sekali lagi kami keluarga minta maaf atas apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan kesan. Termasuk keluarga yang lain, bapak, ibu, saudara-saudari, kakak, adik. Kalau Ancis ada hal-hal yang kurang berkenan, berkesan, dilakukan sengaja, bentak, tegur, dan lain, biar kita bawa itu serahkan semua lewat doa yang sebentar dipimpin pastor. Semua itu kita akhiri di sini. Sekian dari kami keluarga. Sebentar malam syukur jam 7. Jam 7 pulang dari sini. Setelah pemakaman langsung ke sini kita lakukan malam syukur, terpas malam ketiga malam ini. Jadi keluarga yang tidak punya kesibukan lain, sekali lagi kami keluarga besar AC Momo almarhum mengajak untuk kita sama-sama di sini. Baik, terima kasih dan kami kembalikan mic. Terima kasih kepada Bapak Petrus Yewen yang telah memberikan sambutan tunggal mewakili keluarga besar AC Momo. Selanjutnya kita akan mengikuti ibadah sabda pelepasan jenazah Saudara Laurentius Francis AC Momo yang akan dipimpin oleh Bapak Pastor Anton Melihat SPD. Kepada Bapak disilakan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga Allah yang telah membangkitkan Yesus dari alam maut kepada kita sekalian. Pada kesempatan ini kita berkumpul di sini untuk berdoa mohon keselamatan arwah Bapak Laurentius Francis Asem, arwah Mama Oma Yakomima Simatau Kalai, arwah Bapak Markus Asem, arwah Mama Rufina Momo, arwah Maria Asem, arwah Wilhelmina Asem, dan arwah Bapak Yosef Hae. Yesus Kristus telah menunjukkan bukti cinta yang paripurna untuk membebaskan semua orang dari perbudakan dosa. Tiada cinta yang lebih besar daripada cinta seseorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabat. Khusus dosa dan kekurangan dari Bapak Laurentius Francis Asem
dan mohon ampun dari Tuhan. Saya mengaku Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Pada kesempatan ini kami berkumpul di sini untuk mendoakan hamba-Mu, Bapak Laurentius Francis Asem. Ampunilah semua dosa dan kekurangannya, sebab hanya Engkaulah kudus, Engkaulah sumber kebaikan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Paulus kepada umat Korintus, saudara-saudara, aku menyatakan kepadamu suatu mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Di manakah sengatmu? Sabda Tuhan. Mari kita tanggapi sabda Tuhan dan menyanyikan sebuah lagu. Bakti nomor 214. Bahagia manusia yang tidak Inilah ini Yesus Kristus menurut Yohanes. Marta berkata kepada Yesus, seandainya Tuanku ada di sini, niscaya saudaraku tidak meninggal. Tetapi saya tahu bahwa sekarang pun Allah akan memberikan yang Tuanku minta. Yesus berkata kepada Marta, Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup dan hidup selama-lamanya. Engkau percaya itu? Kata Marta yang datang ke dunia ini. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang perkabungan yang terkasih, adalah Mahatma Gandhi, seorang pejuang tanpa kekerasan dari India, pernah berkata begini, ketika aku dilahirkan ke dalam dunia, aku
yang menangis, sementara kamu tertawa gembira. Ungkapan Gandhi tersebut dapat dimengerti dan diterjemahkan sebagai berikut. Yang dilahirkan ke dunia, tangisan pertama terdengar. Itu menandakan bahwa dia memasuki dunia baru, itu aman dan damai. Kini dia lahir dan beralih memasuki suatu dunia baru yang penuh perjuangan dan penderitaan. Dan mereka yang menyaksikan kelahiran seorang bayi mengungkapkan perasaan gembira dengan senyum dan tawa. Merasa senang, merasa gembira karena jiwanya terlepas dari tubuh dan terbebaskan dari segala penenggu ikatan duniawi. Saudara-saudari sidang perkabungan yang terkasih, siang sore hari ini kita berkumpul di sini karena satu peristiwa kematian yang dialami oleh Saudara Laurentius Francis Asen. Dia meninggal 2 hari yang lalu. Memang kematiannya masih misterius, tapi kita yakin dan percaya dalam bingkai iman yang satu dan sama akan Yesus Kristus dan akan Allah Sang Pencipta langit dan bumi ini. Kita yakin dan percaya bahwa inilah jalan Tuhan yang memanggil Saudara Lawrence untuk menghadap dan mempertanggungjawabkan semua perilakunya selama hidup di dunia ini. Ikatan duniawi, dia senang karena dia sudah kembali ke alam baka, dan kita yang masih hidup secara keluarga orang yang kita cintai. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, Saudara Lawrence yang telah dipermandikan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ini, barang siapa percaya kepadaku, dia akan memperoleh hidup walaupun sudah mati. Dengan kata-kata inilah menjadi jaminan bagi keselamatan saudara kita. Amin. Mari kita membahari iman kita. Aku percaya doa umat. Marilah kita berdoa kepada marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Yesus Kristus, Putra-Mu telah wafat di atas kayu salib, yang sudah memanggil menghadap hadirat-Mu,
Dia telah dibersihkan dan diselamatkan oleh wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga Dia Engkau muliakan dengan anugerah kebangkitan. Mari kita mengikuti upacara pemberkatan jenazah. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kini sudah tibalah saatnya kita berpisah dari saudara Laurentius Francis Asem. Dengan hati yang tabah kita memberikan penghormatan terakhir kepadanya, karena kita berharap bahwa ia akan bangkit untuk kehidupan kekal bersama Kristus yang telah diimaninya. Maka air suci ini akan diricik di atas dia sebagai lambang pembaptisannya. Buka keluar kapas dari mulut. Saudara Laurentius Francis Asem, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita menjawab di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Hai para kudus dan para malaikat Allah, datanglah menyongsong saudara kami, antarlah dia kepada Kristus di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Semoga Kristus menyambutmu, sebab dialah yang memanggil engkau Tuhan Abraham di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, berilah dia istirahat kekal dan sinarilah dia dengan Allah Bapa kami yang Maha Rahim. Kepadamu kami serahkan saudara kami Laurentius Francis Asem yang telah meninggal dalam Kristus. Semoga bersama Kristus pula ia bangkit untuk kehidupan kekal. Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah bersamamu. Semoga saudara-saudara sekalian selalu dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, pergilah, ibadat sudah selesai. Lagu penutup.
keluarga dengan keluarga yang berkati Tuhan, ini pada saatnya kita akan bersama-sama mengikuti penghormatan dan juga peletakan krans bunga almarhum Laurentius Francis Aseng ST. Untuk itu kami mohon kepada panitia untuk peletakan krans bunga yang sudah disiapkan. Yang berkati Tuhan, prosesi penghormatan dan juga peletakan krans bunga untuk almarhum Laurentius Francis Aseng. Dipersilakan kepada istri tercinta kepada Tessa untuk melakukan penghormatan dan peletakan krans bunga berikutnya. Kepada ibu silakan. Peletakan krans bunga berikutnya dari Om tersayang dipersilakan Bapak Albert Aseng untuk memberikan penghormatan dan peletakan krans bunga berikutnya. Peletakan krans bunga berikutnya masih dari Om tersayang Bapak Laurentius Aseng, dan silakan memberikan penghormatan.
dipersilakan kepada Maria Letonia Hai untuk meletakkan keris bunga dan juga penghormatan. Berikutnya mewakili Kemas Lingkungan Sangka Teresa kami persilakan kepadanya untuk meletakkan keris bunga dan penghormatan. Thank you.